Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Sedang yang baru sakit, mudah-mudahan sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Baru-baru ini Indonesia bikin geger publik Asia Tenggara, khususnya Vietnam. Jadi pasalnya tim Belanda mengajak Indonesia untuk uji coba bersama timnas senior mereka. Nah, heran kan? Nah, hal ini pun jelas membuat Vietnam keheranan, kok timnas Belanda mau bermain dengan Indonesia. Ujar Vietnam di salah satu akun YouTube-nya ya. Nah, jadi padahal jika dilihat dari ranking, timnas Indonesia saat ini berada di ranking 133 dunia, sementara tim Belanda berada di ranking 7 dunia. Nah, jadi menurut Vietnam seharusnya tim Belanda mencari lawan yang sepadan, minimal ranking lawannya masuk 100 besar dunia. Nah, jadi membuat heran itu Vietnam ya, dengan keputusan Federasi Belanda. Ya, seperti kita tahu kan, Ketua PSSI Erick Thohir bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia di kantor Kementerian BUMN Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus kemarin. Erick Thohir juga Menteri BUMN membahas banyak penjajakan termasuk uji coba timnas Indonesia melawan timnas Belanda senior. Selain itu, Erick Thohir juga ingin menggelar kerjasama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda ya, atau yang disebut dengan PNBB ya. Nah, jadi hal ini ya, dalam pertemuan itu bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mr. Lambert Green. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan KNPB. Erick Thohir mengatakan itu. Soal peluang uji coba timnas Indonesia kontra Belanda bakal digodok untuk seluruh level usia termasuk timnas putri. Wow, mantap. Jadi timnas Indonesia Belanda akan buat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita, jelas Erick Thohir. Meski rencana ini tidak disukai oleh Vietnam, mungkin Vietnam tidak tahu bahwa timnas Indonesia dan timnas Belanda adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kedua tim ini sudah diberi julukan oleh fan Indonesia sebagai tim pusat dan tim cabang. Jadi itulah yang ada di netizen Indonesia sekarang, karena kedekatannya antara Indonesia dengan Belanda semakin lengket, menyuruh banyak pemain keturunan kelahiran Belanda yang membela tim Indonesia itu sejak Erick Thohir menjadi ketua PSSI pada Februari tahun 2023. Timnas Indonesia telah menaturalisasi 10 pemain asal Belanda. Nah ya, jadi itulah yang membuat heran-herannya Vietnam ya. Nah, ke-10 ya, itu adalah Rafael Strijk, ya, Ivan Jenner, Justin Hubner, J.J. Nathan Johan, hingga yang terakhir ada Jean Raven. Maka tak heran dengan banyaknya keturunan Belanda Indonesia, pihak FIFA pun sampai menyebut timnas Hindia Belanda telah bangkit kembali. Ya. Jadi kemudian pemain Vietnam pun sampai menyebut kami melawan Indonesia atau timnas Belanda. Yang baru-baru ini pihak Cina pun yang menjadi lawan Indonesia di grup C nanti sampai geleng-geleng kepala, hingga menyebut kami akan melawan Belanda versi Asia. Jadi julukan-julukan dari pihak lawan pun selalu terlontar dari mulut mereka. Namun meski begitu adalah masa kejayaan timnas Indonesia dengan hadirnya para pemain keturunan Indonesia.
sekarang menjadi tim kuat, kini ASEAN dan di Asia Indonesia sangat disegani, dan di babak kualifikasi Piala Dunia kemarin kan kita juga mendapatkan hasil yang bagus, ya bisa masuk ke ronde ketiga. Nah, itulah cerita yang dibalik celoteannya Vietnam, terheran-herannya sampai mabuk dengan timnya kita ya. Nah, ada berita lain yaitu Sintayong datangkan pelatih khusus striker untuk menatap ronde ketiga di grup C. Wah, ini jadi laga kualifikasi di Piala Dunia, Sintayong benar-benar sangat detail bagaimana caranya bisa membawa sejarah untuk Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, kita tahu masalah tim kita yang paling besar ada yaitu di lini depan ya. Karena untuk belakang itu sudah mulai bagus ya. Maka dari itu lini belakang, lini depan supaya tahu striker ini sama Sintayong dicarikan pelatih khusus ya, untuk striker. Dilansir dari spot media Korea Selatan, mantan pelatih Sun Samsung Kutsum umur 41 tahun kabarnya menerima tawaran dari Sintayong untuk menjadi pelatih striker untuk timnas senior Indonesia. Jadi pelatih Yom merencanakan berangkat ke Indonesia bersama Sintayong pada pertengahan bulan ini untuk memulai persiapan kualifikasi ronde ketiga. Semoga saja dengan datangnya pelatih khusus striker, para penyerang Indonesia bisa tampil gacor ya. Seperti kita tahu, Indonesia berpeluang besar mencetak sejarah untuk bisa masuk Piala Dunia tahun 2026. Ibarat tinggal satu langkah lagi, jika India bisa mengunci posisi 1 atau 2, otomatis Indonesia akan menggemparkan dunia. Jelas Sintayong ya pada para dengan pemain-pemain keturunan. Hal inilah betul-betul konsentrasi penuh Sintayong untuk meramu, untuk meracik langkah-langkah detail apa yang perlu dibenahi. Nah, untungnya PSSI Erick Thohir juga menyapot besar-besaran, termasuk netizen kita juga menyapot. Maka dari itu, dengan kedatangan pelatih striker nanti, kita harapkan striker kita gacor-gacor ya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.